Salam budaya, lestari budayaku. Masyarakat Kabupaten Sleman, pada hari ini kita bersama-sama berkumpul bersama dengan teman kita dari Kapanewon dan Kalurahan sebagai wujud semangat Sleman sebagai rumah budaya. Tentu rumah kita bersama, tentu saja kita ingin dan juga punya harapan besar terhadap Kabupaten Sleman. Terlebih dengan adanya dukungan undang-undang keistimewaan yang juga diiringi dengan dana istimewa, harapan kita sebagaimana amanat keistimewaan itu adalah terwujudnya masyarakat mandiri budaya dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dengan kita berkumpul bersama ini, berupaya dan berusaha mendesain sebuah rencana kegiatan, program yang bernuansa kebudayaan, tetap dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana caranya? Tentu saja kita tidak bisa serta-merta blueprint harus begini dan harus begitu. Tapi harus kita melihat, berpikir bersama, berperan setara, melihat potensi yang ada di masing-masing kabupaten. Di samping itu, muatan-muatan nilai yang terkandung di dalam kegiatan itu sebagai upaya kita mewujudkan masyarakat teredukatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Salam budaya, lestari budayaku. Tentang Sarasehan ini yang saya bawakan itu terkait dengan esensi nilai-nilai luhur yang sebenarnya itu sudah ada di dalam masyarakat, walaupun istilahnya itu berbeda-beda, tetapi esensinya itu esensi yang nilai-nilai luhur. Tetapi sekarang ini esensi-esensi itu tidak terajut secara dengan ekosistem yang tepat, sehingga nilai-nilainya tidak menjadi suatu yang kuat atau menonjol dalam masyarakat. Sehingga saya memberikan semacam brainstorming terkait dengan esensi ini, bahwa kalau kita mau mengoptimalkan kemajuan kebudayaan atau pengembangan kebudayaan, itu harus memahami dulu bahwa kita itu hidup mempunyai esensi terkait dengan bagaimana relasi manusia dengan sesamanya, dengan alam, termasuk alam semesta, dengan sang pencipta, dan antara ketiganya itu harus selaras. Yang saya hormati Pak Untung selaku DKS Kabupaten Sleman, Dr. Argo Twikromo, dosen Atmajaya, dan Pak Dr. Andreas Budi Widianta, DKS Kabupaten Sleman, serta Bapak Ibu Panewu atau yang mewakili Bapak Ibu Lurah Rintisan Desa Budaya, Bapak Ibu Penggiat Budaya Sleman. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya pada siang ini kita dapat berkumpul di Puri Mataram ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti agenda kita, yaitu Sarasehan Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman dengan tema optimalisasi kebudayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Dinas Kebudayaan
Mohon maaf, ini Pak Kepala Dinas sedang ada tugas lain sehingga menyerahkan kepada saya untuk memandu acara pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita mengadakan sosialisasi dengan tema optimalisasi kebudayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Pemrakasa ini adalah oleh Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman. Adapun tujuan dari kegiatan Sarasehan ini adalah untuk bertukar pikiran antara Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman dengan para pemangku kepentingan guna membahas permasalahan yang terjadi dalam pemajuan kebudayaan dan kemudian mencari solusi dari kendala-kendala yang terjadi. Permasalahan yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan ini nantinya juga menjadi rujukan yang sangat penting dalam penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah dan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dalam Sarasehan ini nanti diharapkan dapat diperoleh permasalahan dan solusi dari kendala-kendala dalam pemajuan kebudayaan yang bisa digunakan sebagai bahan rujukan dalam memberikan rekomendasi dari atau pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan kepada Bupati. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, maka Sarasehan pada hari ini resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada moderator Bapak Dr. Andreas Budi Widianto. Monggo Bapak. Matur nuwun Ibu Esti Kusdiawati atas kepercayaannya untuk memberikan forum ini kepada saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, terima kasih banyak sudah berkenan hadir, meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk terlibat di dalam proses kita bersama Sarasehan yang sering kita sebut juga sebagai forum group discussion, di mana pada hari ini menjadi ajang bagi kita semua untuk berpikir kembali tentang perjalanan bagaimana keistimewaan Jogja dengan dimensi yang turunannya adalah desa mandiri budaya dan kelurahan mandiri budaya yang menjadi urusan kita bersama sebagai bagian di dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga masyarakat di seantero Yogyakarta. 10 tahun sudah kita berefleksi, 10 tahun sudah bahwa keistimewaan Yogyakarta ini menjadi basis konstitusi kita bersama yang membuat Yogyakarta perlu untuk meniti berikhtiar bagaimana pelayanan publik melalui dimensi kultural, pembangunan kebudayaan sebagai pondasi pembangunan hidup bersama kita untuk mewujudkan kesejahteraan. Saya kira pada hari ini kita mengambil tema yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita bersama, optimalisasi kebudayaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelurahan. Ini sebagai bagian dari kita akan bersama-sama mempertimbangkan, mendiskusikan, bahkan mungkin juga akan mengembangkan lebih lanjut bagaimana kebudayaan dalam konteks keistimewaan Yogyakarta yang secara khusus tentu fasilitasinya juga ada di dalam Danais, itu bisa sumrambah sampai menjangkau tentang kesejahteraan masyarakat, dan itu adalah bentuk dari praktik berdemokrasi secara substantif. Bapak Ibu sekalian, saya kira
pada hari ini dengan tema Sarasian ini akan membawa kita semua dengan rendah hati kami mohonkan nanti keterlibatan gagasan dan input masukan atau bahkan mungkin juga kritik juga yang perlu kita dengarkan bersama sebagai bagian dari aspirasi yang kita harus himpun sehingga kita bisa memperbaiki seluruh tatanan yang ada dengan aspirasi masyarakat sebagai prioritas keutamaan di dalam berdemokrasi di negeri ini. Nah, secara khusus tadi sebagai pengantar, kami sudah menyauskan kepada Bapak Ibu sekalian semacam form borang yang barangkali kami sangat butuhkan, sangat inginkan bahwa Bapak Ibu kerso memberikan catatan sejumlah list yang ada di dalam form, aturan untuk memberikan masukan melalui form-form itu, sehingga nanti selain barangkali bentuk verbal bisa disampaikan, tetapi juga tertulisnya kami mendapatkan masukan dan input yang substantif, sehingga tema kita menjadi terkayakan dari gagasan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu hadirin yang sekalian yang kami hormati, bersama dengan kita semua hadir dua orang narasumber yang akan memantik diskusi kita. Hadir bersama kita, saya menyebutnya Mas Argo Tiwikromo, yang beliau adalah Dewan Kebudayaan Provinsi, tapi juga sekaligus juga dosen di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kemudian yang kedua adalah Romo Untung, yang adalah juga anggota Dewan Kebudayaan Sleman, di mana ini nanti dua narasumber ini secara khusus ingin menyampaikan beberapa catatan reflektif yang kurang lebih hampiran pertama nanti pada sesi pertama pemantik. Romo Untung berkenan untuk menyampaikan beberapa catatan pemantiknya yang kurang lebih perlu kita refleksikan bersama. 10 tahun itu dana IS kita implementasikan dari level provinsi sampai kabupaten dan desa. Adakah sesuatu yang perlu kita pikirkan kembali sejauh mana bahwa dana IS ini efektif untuk menjangkau, menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat, sehingga catatan terakhir beberapa waktu lalu mengenai Yogyakarta yang ternyata ada data kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan masih tersisa, itu barangkali kita bisa menjangkaunya. Refleksi yang juga menjadi penting, mungkinkah kita nanti juga akan hampiri dana IS ini proporsi selama ini digunakan, dimanfaatkan untuk seperti apa? Mungkinkah itu kemudian digeser agar itu tidak terlalu bias kepada seni-seni pertunjukan yang sesungguhnya kebudayaan itu dimensinya bukan hanya seni pertunjukan, tetapi dimensi yang sangat mendalam, yaitu tentang kesejahteraan sebagai basis kebahagiaan hidup kita bersama, tentu sama rata, sama rasa, sama tentu sama semuanya beban hidup kita tanggung bersama-sama sebagai sebuah komunitas kebudayaan yang hangat. Tentu itu menjadi hampiran dari Romo Untung. Kemudian yang kedua nanti Mas Argo akan menyampaikan memperdalam kajian dari Romo Untung. Mungkinkah, ini juga pertanyaan reflektif bagi kita semua, mungkinkah bahwa selain juga membentuk dunia luar, berbagai artefak kebudayaan dan seni pertunjukan itu, mungkinkah kita juga punya peta jalan, roadmap untuk membangun dunia dalam, interioritas kita dalam berkebudayaan sebagai subjek kebudayaan yang juga jagat besar maupun jagat kecilnya itu dihampiri dan dia disentuh. Nah, dimensi ini yang saya kira nanti Mas Argo akan menyampaikan secara lebih mendalam. Waktu dan tempat secara khusus pertama-tama kami haturkan kepada Romo Untung untuk menyampaikan pemantiknya. Matur sembah nuwun, monggo Romo Untung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Matur nuwun Mas Abe, Mas Argo. Hari ini saya matur tidak pakai materi, tapi hadir dari sebuah kegelisahan, hadir sebuah keprihatinan, dan sekaligus kalau diperbolehkan sering mudoroso,
baik secara sendiri maupun bersama-sama. Ada dua kata sebagai pemateknya, no viral, no justice. No viral, no problem. Sekarang ini kalau tidak viral, tidak dianggap, tidak diperhatikan baik secara hukum maupun secara sosial. Yang kedua, kalau tidak viral, tidak dianggap masalah. Maka mari kita sama-sama memviralkan bahwa kita sudah berjalan 10 tahun lebih di dalam menjalankan undang-undang keistimewaan. Betul ya? Selama 10 tahun keistimewaan itu apa sih yang dirasakan dan apa yang menjadi pemikiran kita dalam benak kita? Saya meyakini Bapak Ibu mesti bendino gawe proposal. Proposalnya mesti jalur duit ke pertunjukan, betul ya? Minggu kesenian tok. Apakah itu sudah dianggap benar atau merasa benar dalam hal ini? Karena sesuatu yang pertama keliru adalah ketika kebudayaan diterjemahkan kesenian. Nek kebudayaan diterjemahkan kesenian, mulai setarnya sudah salah. Dan itu yang terjadi selama 10 tahun ini. Maka semua proposal yang baik di kabupaten maupun di provinsi isinya jaluk bantuan untuk pertunjukan. Itu pemahaman kita yang barangkali perlu diluruskan. Kemudian yang kedua, kita mengingat yang namanya tujuan keistimewaan. Itu untuk apa? Saya meyakini bahwa Raja Jogja Ngarso Dalem Sultan Hamengkubuwono ke-10 berjuang keras keistimewaan itu salah satunya tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah sekarang yang menerima keistimewaan itu siapa? Sinten Mas, Pak? Sing nampa duit saka keistimewaan itu sapa? Sik nampa sapa? Sik nampa ya pelaku seni sekarang ini yang paling banyak. Masyarakat umum, pemerintahan terkadang tidak bisa, bahkan saya sering menerima keluhan masyarakat entuk opo dalam hal keistimewaan ini. Maka yuk kita uncai satu-satu. Yang masuk persoalan ataupun menjadi kasanah kebudayaan itu opo wae. Selain kesenian, kenapa Pak? Sebetulnya pemerintah saat ini pengennya mendengar Pak, pengen mirengke dari penjenengan Pak. Bukan kami yang memberikan sosialisasi, tidak. Tetapi yuk dipahami bareng-bareng bahwa yang masuk wilayah kebudayaan itu opo wae. Nek secara nasional ono 10, nek Yogyo ono 7. Opo itu? Masalah religi dan kepercayaan. Nah sekarang untuk masalah ini sudah diurus belum? Masuk wilayah kebudayaan, religi dan kepercayaan. Kemudian ada adat dan tradisi. Ada tradisi, seokan apa Pak? Nyadran, ruwatan, merti bumi, becean, labuan, gitu. Padahal kowe meng melu-melu, kabeh meng melu-melu. Sik jenenge bergodo ngendi ana bergodo ya Pak ya. Pokoke mbok apa ae acarane kudu ana bergodo. Ngoten nggih. Nah, ini walaupun sebetulnya tidak benar amat, masyarakat seneng kan itu Pak. Ya monggo lah silahkan. Kemudian sistem mata pencaharian wis diurus belum? Sistem kemasyarakatannya sudah dirembuk belum? Bahasanya dirembuk belum?
ada mainan tradisional dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di situ ada satu pertanyaan yang menarik. Apakah di wilayah Bapak, apakah ada pantang, ada situs atau apa yang menjadikan atau dijadikan alasan untuk membuat sesuatu kegiatan yang bernilai positif? Bolehlah katakanlah nanti bisa dianggap sebagai sarana untuk pengembangan kebudayaan melalui pariwisata misalnya. Oleh karena itu, saya mohon semua itu yang kami dibagikan itu mohon diisi, dan pada saatnya nanti saya akan datang ke kelurahan Bapak menanyakan lebih lanjut kepada Bapak Ibu yang ada di kelurahan untuk dikonfirmasi sebetulnya kelurahan ini maunya apa, kersane pripun. Ojo nganti sing namanya program kebudayaan itu hanya cetak biru datang dari atas. Nek sepakat ngoten niku. Kira-kira mangke dos pundi kersane Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa tujuan keistimewaan adalah mensinergikan agama, budaya dan tradisi. Niki senten masyarakat okeh benturan di sini, Pak. Antara agama, budaya dan tradisi. Mongko ki nek bahasa Indonesia pripun? Mongko padahal kekuatan budaya itu mesti bersinggungan itu, Pak, antara budaya, tradisi dan agama. Terkadang ini menjadi persoalan ketidakmauan, ketidakberanian, bahkan ketakutan untuk menjalankan berbagai kegiatan yang bernuansa itu. Maka salah satunya adalah contoh sederhana, upacara wiwitan. Kuwi upacara agama apa budaya apa tradisi, Pak? Telu-telune ana, Pak. Wong ana dongane. Ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita telah diberikan rezeki. Secara budaya, sosial, biyen ana wiwitan, saiki wis ora ilang. Tradisi itu dilakukan secara turun-temurun ya, dan diakui kebenarannya. Ini saat ini kita sing mboten wong wiwit, Pak. Siji loro sik akeh nggawe penaan saka omah. Nah, andai kata itu dikemas menjadi wiwit bersama dalam satu areal wilayah, apik ora, Pak? Misalnya ning Bulak pundi Pak jenengan, Pak? Bulak Gedongan. Yo wiwit bareng nganggo upacara dalam danais. Itu kan lebih mending, lebih mengutamakan kegiatan tradisi iya, budaya iya, agama iya, masyarakat dong gawe sesuatu dapat sesuatu gitu loh. Ini yang tidak pernah dilakukan dalam konteks kebudayaan itu. Kemudian yang berkaitan dengan anak-anak, kita mempunyai yang namanya olahraga tradisional maupun permainan tradisional. Dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan pendidikan, dalam rangka melakukan bimbingan dan pembinaan kepada anak-anak. Dan ini sudah tidak pernah terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, nyuwun sewu Bapak, saya berharap betul bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu, saya duwe gambaran seperti ini. Suatu contoh saja. Di Pondok Wonolelo, ana sing ngemplak niki. Pondok Wonolelo ada upacara saparan. Saben sapar ngenengke kegiatan upacara saparan ana pasar malam. Saya matur karo Mas Kawit, Mas apeme gawene rasa standar. Dikai hak paten. Agar apa? Setiap orang yang ke Pondok Wonolelo kalau tidak beli apem belum sah. Artinya masyarakat bisa menikmati, bisa menjual sesuatu, produk sesuatu yang menjadi ciri khas. Yang belum terwujud adalah gawe semacam souvenir Kotang Ontrokusumo yang di pondok. Itu sampai hari ini belum terwujud. Kalau jadi maka setiap datang ke sana tuku.
boleh kotang Ontrokusumo itu Pak, sebagai souvenir atau hadiah di sana. Dan itu mungkin bisa ditiru di tempat-tempat lain. Bahkan misalnya ada sesuatu, apakah puntuk, apakah tirta empul, apakah pancuran, monggo digawe cerita-cerita yang bersifat legendaris yang itu menjadikan sebagai tujuan wisata. Di Selomartani punya yang namanya Monumen Pelataran Sejarah Perjuangan. Tahun 2022 ini Mas Mariono sudah berusaha keras untuk membangun komunitas masyarakat, bahkan disertai dengan ada lomba tek-tek. Kenapa tek-tek? Karena di situ adalah perjuangan. Itu bangunan-bangunan itu mari kita konkretkan, menjadikan program yang sifatnya unggulan. Termasuk yang lain monggo. Ini harapan kita. Oleh karena itu, tujuan keistimewaan itu sekali lagi ben duit ki ora muspro, ora mung dadi kali neng kali kabeh. Ning ana sing cementel, ana sing tumbuh dan berkembang, ada yang memiliki nilai manfaat. Persoalan yang kita hadapi sekarang ini adalah ketika ukuran keberhasilan itu di penyerapan anggaran. Nek rantek Bali dianggap orang sukses. Tetapi juga kita harus berpikir lebih penting berhasil yang mana, berarti berpikir tentang dampak. Bahwa dana istimewa itu harus berdampak kepada peningkatan apakah pengetahuan, apakah kemampuan, apakah keterampilan, syukur sampai berdampak kepada harapan hidup yang lebih baik. Ini mimpi kita seperti itu. Nek mengentekkan anggota JNC gampang Pak, bener jatil tek Pak. Ini apa itu tujuan kita? Kemudian dengan adanya perubahan nomenklatur desa menjadi kelurahan, saya berharap betul bahwa mindset berpikir kita, yuk kita sama-sama untuk melakukan perubahan. Perubahannya apa? Perubahannya dari sisi pelayanan, yang kedua dari sisi pendekatan budayanya, juga pendekatan sosial kemasyarakatannya. Contoh di sektor pertanian. Apakah panca usaha tani kita sekarang sudah berjalan? Contoh, terus Mbak panca usaha tani. Siji ngudi lemi. Nanti kira ngudi lemi? Zaman Orde Baru digawe panca usaha tani, tapi aslinya wong desa Pak. Ngudi lemi iki nek arep tanduran kabeh ngresiki kalenan. Nah, lemine buketane iki mlebu nang nggon kotakan dadi tambah subur. Berarti ngudi lemi. Yang kedua adalah ngudi wiji. Ngudi wiji terus nggih. Wine. Mula wong tani biyen nek pari apik diontong. Ditaleni sik pari-pari sing apik. Di le ngopek wae paling keri. Nek urung tuwa banget ra dipek. Iya ngoten. Saiki wong tani nek wineh kudu mesti tuku. Berarti ngudi wiji kita dikuasai kapital, pemilik modal. Karena wong desa wis ra iso gawe wineh pari. Ngudi lemi, ngudi wiji, ngupaya tirta air, biyen ana istilah tambak bendung. Nate mireng nggih. Walaupun dulu belum ada DPU orang digawe dam, namanya tambak bendung. Ya. Kemudian yang namanya ngerumat panen, duwe lumbung padi. Itu. Kemudian yang lain ngolah siti. Ngolah lemah. Biyen dipacul, diwajah dan sebagainya. Bahkan pada saat upacara wiwitan itu satu kewan yang kepacul orang mergo dijarak njaluk ngapura dalam rangka upacara wiwitan itu. Itulah yang harus dibangun dan dikembangkan agar anak turun kita memahami tentang upacara wiwitan. Kenapa? Saya lebih konsentrasi ke wiwitan karena bulan lalu saya konsentrasi di Nyadran. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan harapan ke depan Pak.
saya nyuwun, yuk kita bersama-sama, Sleman sebagai rumah kita bersama itu, nek iso selamat bareng, maju bareng, Pak. Maksud saya selamat bareng opo? Sekarang ini banyak yang saya temui, Pak Duko nggawe proposal, Pak Lurah arti, Pak. Nonton-nonton Mas Mariono. Pak Dukuh gawe proposal njaluk kegiatan kesenian nih Pak Lurah arti. Nonton mboten? Kata. Nek ana ra ana apa-apa ki ya apa-apa, nek ana apa-apa. Makanya ayo maju bareng, selamat bareng, tapi juga sejahtera bareng. Oleh karena itu, yang bisa menyelamatkan kita apa? Yaitu administrasi. Maka pertanyaan saya, sasampunipun kondur saking pepanggihan menika kula duwe pangajap, duwe pangarep-arep paling boten setiap kelurahan sampun wonten pengurus rintisan desa budaya. Punten dereng Pak. Onten sik dereng. Ning saya nyuwun mudah-mudahan kalaupun belum ada setelah kondur ini dibentuk. Dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di masyarakat. Harapannya apa? Nek selamartanipun wong kula melu nggarap. Selamartanipun wong kula di ngewangi Mas Mariono gawe itu. Artinya apa? Ketika kelurahan sudah terbentuk yang namanya rintisan desa budaya, setiap aktivitas yang ada di masing-masing pedukuhan itu terakomodasi di kelurahan, karena di situ akan ada potensi kelurahan ataupun pedukuhan yang ada di masing-masing kelurahan itu. Maka pedukuhan Rangsan onone wayang kulit misalnya itu ada. Nah, ketika kegiatan itu termonitor semua, nek ono apa-apa iso di sengkuyung bareng-bareng. Itu dari sisi administrasi suwun kepengurusan. Terlebih kalau ke depan desa budaya dan desa mandiri budaya itu dibina oleh provinsi, maka kabupaten punya kewenangan dalam rangka menumbuhkan rintisan budaya, desa budaya ini menjadi. Ning nek programe ono tampahe ra ono sik nampa njur pripun. Maka kelurahan saya suwun sekali lagi untuk segera menyusun yang namanya kepengurusan rintisan desa budaya. Nah, kepengurusan itu tugasnya ngopo? Gitu. Tugasnya ngopo yaitu paling boten satu, menghimpun sumber potensi yang ada di wilayah. Keramat sing paling wingit saben Kulon Suro gayeng ngendi? Misalnya gitu. Wah, kene iki ana makam Syekh Bela-Belu misalnya. Ada makam apa yang setiap saat orang melakukan tirakat di situ. Digoleki biyen sejarah kepiye. Wah kok kene ana umbul iki biyen umbul kok dijenengke umbul temanten. Wah kok dijenengke sendang kawidodaren. Biyen larah-larah piye nek perlu digawe rada umuk, rada bombastis, rada ngapusi ning ngareke greng. Sapa wae sing adus ning kene sesuk awet nom. Misale sapa sing gelem kungkum ning kene wong lanang dadi kuat. Itu silahkan dibuat kayak begitu untuk menarik simpati, dan itu di branding yang luar biasa dalam rangka untuk menarik simpati masyarakat. Karena sekali lagi no viral no problem, tidak ada viral tidak dipermasalahkan. Maka sekarang viral dan solusi itu harapan kita. Dan saya meyakini betul di masing-masing kelurahan mesti kagungan hal-hal yang unik, termasuk persoalan pantang. Wonten nggih pantang nggih? Wonten nggih. Aja ngene, pokoke nek wong desa kene iki aja gawe sumur ning tengah dusun. Ra entuk jare sapa? Jare Mbah Buyut. Nah, kalau ada kayak begitu itu juga perlu dicari literaturnya walaupun secara lisan maupun turun temurun. Dan itu nanti dibukukan, dijadikan program dalam rangka ngopeni ngure-ure itu, bikinlah program kegiatan yang bernuansa budaya dalam rangka membangkitkan motivasi masyarakat. Saya meyakini bahwa dengan
kayak begini akan membuat daya tarik dan semangat bagi masyarakat yang melingkupinya. Kita sekarang banyak mengalami persoalan dan juga pertanyaan, Bapak. Kenapa generasi muda kita nggak ngerti budaya? Sing salah sapa, Pak? Nah, syukur nek podo-podo ngakoni termasuk kula. Kula ya ngakoni, Pak. Yang salah kita. Tadi sebelum kita mulai acara dimulai disuguhkan yang namanya ada kegiatan jemparingan. Bentang gedewo manteng kekarepan, kan itu Pak ya. Bentang gedewo mana kekarepan, ayo dimanteng kekarepannya dalam rangka apa? Dalam rangka anak panah kita mencapai sasaran. Itu yang penting. Nah, maka untuk anak muda budaya ini menjadi sangat penting. Sekarang ini yang terjadi adalah kebudayaan hanya dimiliki oleh orang tua. Cacah nom ramudong karena tidak pernah dilibatkan. Oleh karenanya, dalam rangka menyampaikan usulan yang di bawah itu, saya mohon keterlibatan anak muda kalau perlu diangkat dalam rangka kesinambungan. Karena yang namanya kawruh Jawa itu sekali lagi ora ana ajarane, Pak. Kabeh mung tutur kawedar nggih, Pak ya. Tutur kawedar dan tutur tinular. Jarene simbah, jare Mbah Buyut yae. Biyen ngene iki benere embuh. Nah, kata embuh inilah yang harus kita urai bersama-sama dalam rangka meyakinkan kepada generasi berikutnya untuk selalu kita memahami tentang konteks kebudayaan. Dan rusaknya kita ini karena kita sudah tidak hidup secara budaya kita. Mohon maaf, penonton 5 menit lagi. Ya, terima kasih. Karena akan ngomong orang jam. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sekali lagi berharap habis pertemuan ini tidak lanjut. Dan nanti Bapak Ibu kami persilakan untuk mendiko opo wae bebas termasuk ngunek-ngunekke. Nyalah-nyalahke boleh. Karena apa? Ini dalam rangka mencari solusi agar melalui keistimewaan yang urutannya punya dana keistimewaan, tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dan pelakunya adalah kita. Untuk bisa mencapai kesejahteraan itu kalau gagal yang salah pelakunya kan. Yuk kita ini sebagai pelaku budaya, mari kita berbuat sesuatu agar kita tidak disalahkan oleh anak cucu kita nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peradaban masa lalu adalah masa depan kita. Matur nuwun. Matur sumanuwun Romo Untuk, kita kasih plus untuk catatan pemantik dari Romo Untuk. Matur sumanuwun. Ada beberapa catatan penting Bapak Ibu sekalian yang bisa kami haturkan. Pertama berkaitan dengan bahwa dana keistimewaan atau dana keistimewaan sepertinya menjadi sangat urgent untuk menambah dimensi pengetahuan, keterampilan, kecakapan di dalam hidup sehingga itu menjadi penghidupan, tetapi juga sampai ujungnya itu merambah di masyarakat sehingga menciptakan kesejahteraan. Harapannya apa? Dalam konteks Sleman tentu saja menjadi bagian penting ketika Romo Untung memberikan penjelasan bahwa Sleman mesti ada semacam gumreget untuk bersama-sama maju bareng, selamat bareng, sejahtera bareng. Ini catatan Romo Untung yang kedua. Catatan yang ketiga, beberapa hal penting berkaitan dengan pertanian yang itu tadi dikaitkan dengan wiwitan. Ada ngudi lemi, ngudi wiji, ngudi atau ngupoyo tirto, menyelamatkan ngerumat panen, juga sampai bagaimana mengolah lemah atau tanah. Tentu ini justru menjadi dasar filosofi kebudayaan. Karena kebudayaan itu adalah budidaya, agriculture. Kata culture adalah budidaya itu, maka seluruh dimensi dari olah tanah, menyiapkan biji, sampai akhirnya berbuah panen di dalam kehidupan itu sendiri, persis itu adalah cerita panjang di
dimensi kebudayaan bertolak dari kultur pertanian itu yang kita sebut sebagai budidaya tetanen, sehingga ini saya kira menjadi pengingat kita semua. Tetapi yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, ada dimensi bahwa di alam demokrasi itu ora kabeh dibarbarki, tetapi ada dimensi yang mestinya sinengker. Tetap ada paugeran yang dia akan memberikan larangan tertentu, dan yang sinengker itu dalam pengertian ada wilayah-wilayah dan juga nilai-nilai yang tetap dijalankan di dalam kehidupan bermasyarakat hidup kita bersama. Itu sebagai sebuah titik tolak paugeran yang akan tetap disegani, tetap dianut, dan itu dijalankan sebagai bentuk tatanan hidup yang tidak semau gue. Kalau dalam konteks bahasa modern anak gaul sekarang, nggak bisa semau gue, walaupun itu di alam demokrasi sekalipun, karena tatanan nilai yang barangkali kita bisa pinjam ini adalah warisan nenek moyang mumbiyen, sehingga ini bagian yang juga harus menjadi paugeran agar masyarakat itu bisa saling menghormati, saling punya relasi etis, dan disitulah kebudayaan akan tumbuh tanpa menyingkirkan orang lain, tanpa menstigma orang lain, tetapi kebersamaan itulah yang kemudian dihidupi dengan sebuah tatanan. Itu catatan yang saya kira bisa kita ambil dari paparan Romo Untung. Berikutnya Mas Argo Dwikromo akan menyampaikan dimensi betapa pentingnya ngemonah itu bukan hanya ngemonah tetanen tadi, tetapi ngemonah kekayaan interioritas di dalam diri kita sebagai sumber daya manusia ini. Kata sumber daya seringkali membuat kita agak terpelanting, mudah jatuh, bahwa kadang-kadang menungso seperti ditempatkan sebagai barang. Nah, baik kalau kemudian sebetulnya menungso ini lalu dimensi interioritasnya seperti apa, nanti Mas Argo Dwikromo akan menyampaikan beberapa catatan pemantik sehingga kita bisa terkayakan dan kita bisa memberikan input masukan untuk perbaikan kelurahan dan berikut untuk tujuan masyarakat kita bisa sejahtera. Mas Argo, waktu dan tempat 15 menit kami persilahkan Mas Argo. Menurut saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya dan rahayu untuk kita semua. Saya sengaja memberikan judul dari obrolan saya itu dengan pemahaman dulu ya, sehingga kita ketika kita sudah paham kita bisa mengembangkan dan juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Saya percaya nilai-nilai luhur dalam masyarakat itu sudah ada, sudah diimplementasikan. Hanya rajutannya bagaimana, membuat seperti apa, atau cuman seneng-seneng aja. Mungkin juga kita senang mendatangkan misalnya uang, hanya uang begitu, kita bisa minta dana keistimewaan dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya ketika kita menggunakan nilai-nilai luhur, itu kita bisa istilahnya nyandak ngerengkuh semuanya. Istilahnya kalau kita senang-senangnya juga dapat, tetapi bagaimana kita juga nilai-nilai luhur yang sudah ada dalam masyarakat itu bisa kemudian dipraktekkan. Kalau tidak ada nilai-nilai luhur dalam masyarakat, nggak ada cendelan ketika COVID kemarin, nggak ada ketika kita terbuka, silakan kuburan masuk sini yang mungkin ditolak oleh yang di sana untuk dimakamkan di sini, nggak ada itu adalah nilai luhur. Dan itu tidak datang begitu saja, tetapi itu dibentuk oleh bagaimana praktek-praktek dari nilai-nilai itu, kebersamaan, kemudian gotong royong, rasa kok menghargai orang lain, itu kira-kira. Sehingga saya sebetulnya lebih pada esensi-esensi yang ada dalam kehidupan ini. Yuk lagi lanjut. Karena kalau
kalau kita hanya ngomong tentang pemajuan, saya bingung ini mau di mana karena di sana ya. Nanti kalau nutupi ya. Istilahnya upaya ketika pemajuan kebudayaan menurut Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu salah satunya itu meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi bla bla bla. Ketahanan budaya kita itu Pak, itu sudah ada atau belum, atau sudah tergerus oleh bahkan budaya liar, budaya asing itu. Yuk lanjut, ya, ini akan cepat aja. Kita kan melihat dalam masyarakat atau dalam kehidupan kita itu memang ada dikotomi, ada perbedaan, itu memang sudah ada. Kalau kita maunya yang sama, ya masa kita nyenyuan sama Gusti begitu, ciptakan manusia-manusia yang sama, persis sikapnya juga sama. Nah ya tidak, Gusti sudah menciptakan kita memang beragam, begitu ya. Dan itu memang realitas yang harus kita hadapi dan perlu kita kelola. Itu baik yang fisik maupun yang ada dalam hati, sikap, perilaku dan sebagainya. Pokoknya yang nilai-nilai itu mungkin juga berbeda dengan yang lain. Walaupun barangkali esensinya sama. Kesopanan menurut Jawa dengan kesopanan menurut Batak barangkali berbeda. Tetapi kalau kita tidak memahami, kita sudah wah itu mesti dan sebagainya. Gitu. Jadi memang itu sudah ada. Karena secara geografis kita juga sudah berbeda. Saya punya anak kembar aja berbeda kok. Walaupun dari lahir ya karena kebodohan saya, bajunya saya kasih lurik ya lurik semua, kotak-kotak ya kotak-kotak semua. Tapi nyatanya juga berbeda kok. Sikapnya juga berbeda begitu ya. Didikannya sama ya. Saya kadang nggak tahu, saya tidak membeda-bedakan perasaan saya, tapi nyatanya besarnya berbeda. Satu sekarang sudah bekerja, satu malah buka sesuatu walaupun sudah lulus tapi malah buka sesuatu di jalan Solo sana. Ini loh, saya udah mengalir karena memang perbedaan itu memang ada dan mereka pasti akan menemukan jalannya sendiri-sendiri. Itu juga perlu kita pahami. Saya tidak kalau saya mungkin belajar dari orang-orang Jawa leluhur kita mungkin seperti itu, tapi kalau salah nanti saya juga minta dibenarkan. Kemudian jadi memang yang namanya perbedaan itu ya memang tidak bisa dipisahkan. Saya di mana-mana dengan perbedaan ini saya sering mengatakan entah bapak entah ibu, tapi saya juga sekarang mau tanya takut karena saya lebih muda ya. Kalau misalnya saya tanya pada lampu aja, bapak kalau istri bapak itu laki-laki atau perempuan? Jawabnya pasti perempuan. Nah kenapa kan berbeda? Buatnya laki-laki yang sama. Ya karena memang harus perbedaan itu bisa saling melengkapi, saling menghargai, saling itu. Nyun sewu, kalau aksara Jawa ada saling tarung ya. Oh, sudah ganti ya? Oh, sorry maaf. Oke, kemudian kita lihat bahwa tatanan kehidupan secara holistik menyeluruh itu sering mengisyaratkan konektivitas. Tadi sudah saya katakan ya, perbedaan ternyata terkoneksi kok. Nah, sekarang yang berkembang ya berbeda itu adalah musuh. Kalau nggak Jawa itu musuh, kalau tidak kelompok ini musuh dan sebagainya. Karena apa yang saya katakan tadi, peristiwa-peristiwa, kegiatan-kegiatan yang muncul dalam masyarakat itu tidak membangun kita untuk menghargai perbedaan. Gesekan-gesekan yang ada dalam yang kita lihat itu juga malah kebencian yang ada. Yuk lagi saya lanjutkan. Oke, ini ya karena saya pemahaman tentang kehidupan kebudayaan itu ya yang namanya, karena kebudayaan itu sering hanya banyak orang awam, orang kebudayaan itu adalah kesenian, tradisi dan sebagainya. Hanya itu yang bisa dapat dana isi. Padahal kebudayaan itu adalah kehidupan. Ada pikiran istilahnya ada dalam kepala kognitif.
sikap dan perilaku, dan juga mungkin produk-produk materi, entah bentuk-bentuk tarian atau apa wujud, atau mungkin candi dan sebagainya. Dan kita harus memahami bahwa kehidupan ini itu berkembang secara dinamis, terus-menerus dan cair, kadang saling berhubungan, kadang juga saling menyebar yang berbeda itu, kadang juga berbeda menghegemoni, kadang saling menolak loh ya. Kamu berbeda, budaya sana, kami kan budaya ini, saling menolak. Karena kita hanya melihat mungkin tampilan fisiknya, kita tidak melihat esensinya itu sama. Esensi gitu, sanes esen kan roti. Napa esen itu? Esen. Oh esen, kampun gantos. Oke, terus tadi kita ada silang budaya terbuka dan kadang melintasi batas-batas sendiri. Saya di komunitas Batak, wah bergaya jadi orang Batak, dan sebagainya, itu melintas batas-batas ya. Jadi memang cair seperti itu. Kenapa beda budaya kemudian terkotak-kotak? Karena kita lihat dominan yang perilaku peristiwa dominan itu, yang beda itu pokoknya harus dibunuh misalnya ya. Atau hanya perkara beda suku aja kemudian berdarah-darah. Itu kenyataan yang ada. Dan kita kadang juga mengambil bagian dalam kondisi-kondisi seperti itu. Walaupun dalam lingkup yang terkecil. Dengan anak kita aja kadang ya menuntutnya harus sama. Anak beda-beda kok. Gitu ya. Oke, ya, ini hanya meminjam dari istilah. Padahal ketika kita melihat esensi kehidupan, jadi kita hanya berkait dengan esensi dulu ya, bahwa kita hidup itu berkehendak membangun. Nah, kita lihat ya, hidup bersama bahkan di antara perbedaan-perbedaan. Sehingga kita bisa saling tadi, saling belajar, saling memahami, saling menopang, berkolaborasi. Sebagai bagian dalam hidup kita, sebagai praktik laku hidup keseharian. Yang pertama menjadi penting, pertanyaan mendasar atau catatan mendasar berkaitan bagaimana atau sejauh mana ketahanan budaya kita. Itu diposisikan sebagai pertanyaan pemandu yang mengantarkan kita tentang hadirnya budaya liang seperti apa, dan tentu keanekaragaman tadi menjadi sorotan yang sangat penting, bahwa hidup itu pepak, hidup itu maneka warna, hidup itu tidak ada warna tunggal. Maka dalam keberagaman tadi Bapak Ibu sekalian, itu bentuk pengelolaan perbedaan yang justru menjadi dibutuhkan. Mas Arkom mengantarkan pada pentingnya bersatu di dalam keberagaman. Itulah model kepemimpinan yang mesti dengan panduan kebudayaan kita bisa berkolaborasi. Ada kata saling, kesalingan itu adalah soal proses selaras satu dengan yang lain. Tentu panduan yang tadi penting untuk disampaikan di dalam ajaran agama-agama besar itu mengajarkan tentang bagaimana hablum minallah hablum minan nas rahmatan lil alamin. Tentu ada trihita karana, tetapi tentu ada laudato si, di mana juga itu adalah keselarasan semesta, ciptaan dari semesta, ciptaan besar dari Sang Khalik. Nah, saya kira ini bagian yang menjadi catatan kunci hadirnya tantangan kontemporer hari ini, keistimewaan DIY sebagai sebuah tubuh kebudayaan yang besar berhadapan dengan tantangan-tantangan zaman, dan bagaimana kita ini tidak silap dengan hadirnya kebudayaan yang gemilau, dan seringkali justru kita lupa bahwa kita juga punya kebudayaan yang agung itu, tetapi kita seringkali juga kelupaan kita tidak mengelola internalitas yang di dalam hidup kebersamaan merajut keselarasan tadi menjadi sebuah tantangan yang sebetulnya kita perlu pikirkan bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian, waktunya kita akan mendengarkan beberapa catatan, barangkali masukan, tanggapan, kritik
serta juga penyampaian gagasan dari Bapak Ibu sekalian. Waktu dan tempat kami aturkan, monggo Bapak Ibu berkenan untuk memberikan pangandikan sehingga kami juga akan mencatatnya. Dipersilakan, monggo Bapak Ibu sekalian. Waktu kita akan sampai pada pukul barangkali 12, tapi kalau masih ada pangandikan yang mungkin kita bisa tambahkan mungkin 5 menit sampai 10 menit, mungkin kita bisa beri ruang dan waktu untuk menyampaikan gagasan. Monggo, kami persilakan. Kami dari Kelurahan Gayamarjo sedikit mungkin curhat ya Pak C, curhat. Mungkin kami yang ada di lapangan karena kami yang ada di lapangan otomatis mengemas masyarakat mulai dari ya pastinya pondasi dari anak-anak mungkin dari danais ataupun anggaran dari mana monggo sekedar mungkin masukan mungkin cocok karena di sini tadi disampaikan harus keseimbangan antara agama, budaya, dan tradisi. Itu menjadi satu kesatuan. Di wilayah kami kalau menyampaikan apalagi di agama, budaya itu nyuwun sewu. Kami juga harus hati-hati ya Pak, karena antara agama dan budaya ini harus dikupas tuntas. Kalau tidak nyuwun sewu, cuma dibukanya saja, saya kira nanti akan jadi pro dan kontra. Nah untuk itu harapan kami nanti monggo anggaran kebudayaan entah itu danais atau apa itu bisa untuk kegiatan mulai dari anak-anak permainan tadi Pak itu tidak setahun 2 tahun Pak di Sleman itu mungkin 5 tahun atau 3 tahun itu berturut-turut fokus di apa Pak. Jadi di desa itu bisa ini jadi harus mengikuti ini permainan anak mungkin coba suang atau apa. Jadi ada dari bawah dulu, maksudnya seperti itu anak-anak kita. Sehingga mereka akan mengenal budaya itu seperti apa. Tidak yaudah ini pentas sudah selesai. Tapi saya kira ini anggarannya sedikit Pak kali. Kalau permainan anak-anak dan sebagainya, saya kira sedikit pembinaan atau pelatihan untuk memunculkan ya sudah terkubur gitu. Tadi disampaikan masa lalu atau sejarah itu masa depan kita. Nah ini. Terus yang selanjutnya mohon maaf ini di Wiwitan tadi ada Wiwitan. Kalau Wiwitan saya kira nanti dinas terkait nyuwun sewu ini kolaborasi masukan contoh seperti di pertanian atau mungkin ada BPL di wilayah pasti ada program di wilayah entah itu di pertaniannya atau apa ya monggo dimulai harus ada wiwitannya seperti apa. Jadi mengenalkan dari situ tidak cuma nyuwun sewu ya ini kerjakan tidak dimulai atau diwiwiti. Nah, seperti itu. Walaupun nyuwun sewu kecil nilainya tidak seberapa saya kira, tapi menjadi kebiasaan. Itu saja Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pastinya kami sangat berharap di Sarasehan ini menyisihkan sebagian dana untuk yaitu program yang mungkin tidak banyak tapi berkelanjutan Pak setahun saya kira setahun pun hilang Pak 2 tahun pun hilang Pak tapi 3 tahun saya kira harus dicangkolkan. Nah saya kira nanti sedikit-sedikit tidak akan hilang tergerus dengan yang modern sama ya tradisi tadi harus disandingkan iya tapi harus selalu ada program berkelanjutan. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Asmo Pak nggih. Saya Parwoko. Mas Parwoko. Matur nuwun. Saya rasa saya tidak perlu menjawab satu persatu ya Pak. Sebetulnya yang ingin kami tangkap itu mimpi penjalangan arep piye. Jadi bukan kami menginstruksikan ini, mudah-mudahan hari ini cara berpikir kita dibalik Pak. Kami dengan Mas Argo, Mas Abi itu dalam rangka hanya ngoprak-oprak terus nanti penjaringan karepe pripun. Nah karepe pripun itu jangan sampai
terjadi, wah ternyata mengklung-lap, nggak sampai, harapannya nggak seperti itu. Bahwa kemarin kita membuka yang namanya, katakanlah membuka jendela pariwisata di Sinduadi sudah ada dibangun ning mangkrak, kersane panjenengan pripun bangkit niku ayo mulih bar niki mengke kondur ten kelurahan ngrembug, undang masyarakat yang panjenengan percaya jak ngrembug bareng. Apike kepiye lah, apike kepiye itu nanti kami yang akan merekomendasikan. Lho marepe masyarakat Sinduadi ngene Bu Bupati, ngoten lho. Jadi saya tidak akan mendikte panjenengan kudu begini, kudu begitu. Tetapi tujuan akhirnya adalah dalam rangka itu. Artinya kalau sudah ada yang namanya kawasan wisata budaya, di situ sudah ada sebagian kecil properti dan lain sebagainya, kan kari ngemas, kari bangun keseniannya ataupun budaya kari tambah ngisi gitu plek tadi. Nah untuk bisa keberlangsungan nyuwun sewu kula nggih pun nate teng Gayamarja lho Mas. Waktu niku isuk-isuk kula tekane Gayamarja lewat pundi sendang terusnya malah geblaksuk-blaksuk ora karo-karuan. Gitu. Pinten Mas. Saya paham betul di Gayamarja karena nyuwun sewu ini menurut hemat saya adalah wajahnya DIY perbatasan dengan Klaten. Karena ini aduh banget Mas. Sakit dulu sendang srene sih. Kelurahannya madhep ngidul ngadepi gunung, ngarep ana wit ringin cilik. Artinya penjenengan Mas, apapun yang penjenengan harapkan ning itu ditoto, ditulis, ada organisasi lembaga yang ngurusi. Masalah nanti isinya penjenengan kapan-kapan kok tak dolan mriko ya rembukan ditoto bareng-bareng. Itu. Mengenai potensi yang ada di sana sudah, yang pasti sudah yang kami lihat sudah ada Sendang Sriningsih. Sendang Sriningsih itu rasa ngundang jemaat saben hari tertentu gayeng, umatnya banyak. Nek adol dodolan SW payu kan itu. Berarti kita mau coba mendesain rasa gawe ukara baru, tetapi justru kita bekerja sama atas nama kelurahan dengan katakanlah yang ada di lembaga kerja piye misalnya dalam rangka menyemarakkan upacara yang ada di Sendang Sriningsih. Artinya itu salah satu potensi yang bisa dikembangkan. Kemudian yang berikutnya tentang wisata gunung. Kita belum pernah ya yang namanya upacara nih gunung itu ya. Belum, yang gawe upacara Wanakerti popo istilahnya gitu lah ya. Itu boleh. Artinya dalam rangka ngupokoro gunung agar tidak terjadi nyun sewu bagaimana merawat gunung itu. Karena kita entah besar entah kecil ternyata juga menikmati hasil dari gunung itu, baik dari buah-buahan, daun, kayu dan lain sebagainya. Gitu. Maka perlu ada upacara gunung dipanggil dan itu wajahnya DIY yang ada di sana. Kemudian Mbak Siti J, di Prambanan itu potensinya luar biasa. Salah satunya kenapa ada istilah sumber watu. Nanti periksa Mbak. Sumber watu. Kok jenengannya sumber watu opo? Sumber watu itu SMA Muhammadiyah munggah. Kemudian ada apa? Sekarang di sana banyak sekali yang namanya kuliner, kopi-kopi dan lain sebagainya. Artinya justru kapital yang masuk, justru masyarakat yang tidak siap menerima dari kelompok kapital masuk. Padahal di belakang SD, ngulon SD Sumberwatu ngulon, terus menggok kiri Jalan Dronjong, disitulah kenapa daerah itu dinamakan Sumberwatu. Karena saya sedang konsentrasi juga di Sumberwatu ini. Ternyata ada cerita wong loro, wong masuk angin, wong pilek dan lain sebagainya atus nang kono mari. Gitu. Di Sumberwatu. Di Briksi juga begitu. Kemudian di Bokoharjo jelas pasti sudah ada yang namanya candi.
Candi apa rumah tuh Pak? Boko itu candi atau bukan toh? Bukan ya? Menurut saya bukan candi. Walaupun itu ada cerita, apakah Bandung Bondowoso itu bener apa enggak, saya itu juga itu bukan. Oleh karena itu Mbak, salah satu yang menjadi ikonnya Prambanan, kalau tidak salah belum lama ini ada 4 menteri, 2 gubernur, Menteri Pariwisata, Menteri Agama, Pendidikan Kebudayaan, dan BUMN meresmikan Candi Prambanan Borobudur Boko sebagai tempat ibadah agama dunia. Betul ya? Dengar nggak Pak? Artinya pada saat-saat tertentu di Candi Prambanan itu akan banyak turis asing. Hanya saja negara dalam hal ini belum bisa menentukan kira-kira kapan turis asing datang ke Prambanan, di hari apa yang kira-kira sama. Maka kemudian silakan juga mencermati relief Ramayana yang menjadi ciri karakternya. Ada misalnya ada Pisowanan ketika Rama itu tidak menduduki sanggar singgasana dan hanya meninggalkan sandalnya. Itu menarik Pak. Di antara relief yang ada itu yang paling menarik buat saya. Ya kalau itu nanti dibuat katakanlah cetak dengan fiberglass, caranya tak ajari Mbak, susah Mbak, nggak relief itu menjadi souvenir. Artinya Prambanan cukup potensial untuk dikembangkan. Saya hanya mengambil contoh, kemudian di Gayamarjo tempatnya Pak Lurah, saya kemudian pernah ke sana, pernah ngobrol-ngobrol dengan masyarakat Panjenengan Pak. Waktu itu pernah ngobrol agak lama di sana. Di Sumberwatu juga pernah, Bokoharjo juga pernah. Hanya sekali lagi mengkonkretkannya yang sampai hari ini belum pernah terwujud. Bagaimana mengkonkretkannya? Rembuk masyarakat, Pak. Karena kita ini dalam rangka apa sih maunya masyarakat, Pak? Bukan kami akan menjatuhkan ataupun menyampaikan program kegiatan di sana, enggak. Misalnya keluhan Panjenengan, aku ra duwe pelatih krawitan ya mangendika. Itu yang nanti akan kami sampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi perlu. Oleh karena itu saya dalam hal ini menjaring harapan Bapak Ibu apa untuk mencapai kesejahteraan itu. Bukan kami membawa program, tidak Pak. Dinas Kebudayaan harapan kita ke depan sekali lagi orang menibake program kegiatan dan anggaran ning program kegiatan itu menjawab harapan Panjenengan. Nanti nggih Pak nggih. Kira-kira setuju mboten? Nah, karena gini, tahun ini Kapan Liwon sudah ada dana 100 juta ya Pak ya. Seluruh Indonesia sama. Ya salah satunya untuk menghimpun misalnya sumber potensi yang ada di masing-masing kelurahan, monggo. Tetapi yang penting atas kesepahaman dan kesepakatan, jangan sampai tidak sesuai dengan arahan pertanggungjawabannya, karena kami nggak ngerti penggunaannya untuk apa. Itu. Jadi kesimpulannya, Mas dari Pak Sindowati, saya setuju untuk dikembangkan, tapi dikonkretkan dan nanti dalam bentuk usulan. Kemudian Gayamarjo pun demikian, monggo apapun yang menjadi keluhan Panjenengan silakan dirembuk di musyawarah menjadi dokumennya kelurahan. Nah, nanti kapan-kapan saya datang. Dari kelurahan yang Panjenengan yang sekarang ini hadir, pastikan saya akan datang menindaklanjuti yang Panjenengan tulis. Saya akan datang ke sana untuk mengkonkretkan apa yang akan itu. Jadi kami akan jemput bola. Dan nanti Mas Hargo dibantu untuk menganalisis apa yang menjadi keluhan Bapak Ibu. Betul nggih? Mumpung kami di Dewan Kebudayaan, dengan ini tiga-tiganya Dewan Kebudayaan Mas, tiga-tiganya, dan ini kami akan memberikan rekomendasi kepada. Aduh, boleh gulai takon Mas Mbak Diki siapa ya? Aku rapal gulai nomor aku HP-ku adalah mati nih. Ya. Ya. Monggo. Ngaten ya Bapak Ibu. Oleh karena itu form yang kami bagikan tolong dikembalikan. Dari jawaban Panjenengan akan kami kembangkan pertanyaan berikutnya dan saya akan datang. Atas nama Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman dan Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman, di akhir penghujung pertemuan ini
ada 5 hal yang perlu kami sampaikan ke hadapan Bapak Ibu. Pertama, setelah kundur, monggo segera adakan musyawarah desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk membahas kekuatan-kekuatan ataupun potensi budaya yang ada di wilayah Kalurahan Penjenengan. Apapun, pokoknya ditulis aja. Kemudian yang setelah disusun ada laporan dari RW, katakanlah menyusun profil kelurahan yang berisi potensi budaya tingkat kalurahan apa saja. Nggak usah memaksakan, tidak usah diada-adakan, yang memang betul-betul ada dan sekaligus menjadi unggulan desa. Yang ketiga, setelah barang potensi itu ada, kalau tidak diurus akan hanya menjadi catatan belaka. Maka bentuklah pengurus kalurahan budaya, pengurus rintisan kalurahan budaya, ada pengurusnya. Nah, setelah ada pengurusnya, ada potensinya. Yang keempat, menyusun program prioritas maupun program rutin yang bisa dilakukan di kalurahan itu. Kemudian yang kelima, potensi unggulan yang perlu mendapat perhatian khusus. Ini yang menjadi prioritas harapan kita. Untuk yang khusus ini menjadi catatan kita dan kita akan sampaikan ke Bupati untuk mendapatkan perhatian serius. Jadi 5 hal ini saya nyuwun untuk dipenggaliki. Maka sebagai langkah awal kami mohon yang tadi Bapak Ibu tulis untuk dikumpulkan. Kepada saatnya nanti kami di sela-sela kesibukan, tapi paling enggak bulan April ya Mas, April mungkin sampai pertengahan Mei kami akan berusaha untuk sampai ke wilayah Bapak Ibu semua. Dan nanti kami akan godok, akan kami diskusikan dengan teman-teman di Dewan Kebudayaan untuk menjadi sebuah rekomendasi. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga Mas Argo, Mas Abi, kami atas nama Dewan Kebudayaan dan juga Des Kebudayaan mengaturkan terima kasih dan sekaligus kepada Bapak Ibu yang telah memberikan masukan, atensi, juga bertahannya sampai jam ini. Mudah-mudahan harapan kita, leluhur kita di Kabupaten Sleman nyengkuyung apa yang kita pikirkan dan apa yang akan kita kerjakan ke depan. Terima kasih dan juga tadi sudah minta izin pertemuan ini kita akhiri dengan berdoa sesuai agama keyakinan kita masing-masing. Di tempat duduk berdoa dipersilahkan. Cukup matur nuwun dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan, kesalahan dan kekhilafan dalam hal apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.